tahun yang lalu, di padang Kurusetra, terjadi perang saudara antara keluarga Pandawa dan Kurawa yang menyisakan sejarah kelam bagi keduanya. Kematian Resi Durna, ayah Aswatama, Panglima Sakti Kurawa, membangkitkan amarahnya. Kalian semua akan binasa! Aswatama memutuskan menggunakan senjata terlarang Narayanastra untuk menghabisi Pandawa beserta keturunannya. Rasakan Pandawa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samprazan, Sampurasun, Namaste, Om Swastiastu. Ketemu lagi malam ini. Akang mau cerita tentang Mahabharata, ya. Jadi Mahabharata itu diceritakan versi Wikipedia adalah suatu pertempuran antara dua kelompok, yaitu kelompok Pandawa dan Kurawa, dalam memperebutkan posisi nomor 1 di Hastinapura. Nah, cerita atau epik ini adalah penggambaran yang terjadi di dunia, bukan saja di Indonesia, tetapi melibatkan dunia, ya. Dan ini bukan satu karangan, tetapi betul kejadiannya itu ada. Nah, kita akan cerita tentang Mahabharata, tapi hanya sepenggalan kisah saja, yaitu kita akan fokus di cerita Gatot, Kaca, dan Bima. Nah, ceritanya begini. Ini tentunya versi Lemurian, ya. Jadi, setelah Adama diturunkan ke planet bumi, ini hiduplah bangsa Adama. Bangsa Adama jangan dibayangkan kuno, hidup dengan zaman batu. Ternyata bangsa Adama itu super canggih, sudah punya pesawat antar galaksi. Tapi kita cerita itu di bab yang lain, ya, di video lain. Setelah zaman Adama itu, Adama selanjutnya membuat bangsa Brodela dan dinosaurus. Jejak-jejaknya ada. Jadi setelah zaman Adama ini adalah zaman Brodela dan dinosaurus. Brodela adalah raksasa. Kita bikin video khususnya juga. Selanjutnya, Brodela ini dihancurkan oleh satu asteroid besar sehingga bumi terbakar, selanjutnya menjadi salju. Nah, setelah menjadi salju, mencair, datanglah bangsa Anunnaki, bangsa Lemurian, 40% dari planet Lemurian untuk memulai kehidupan baru. Setelah itu Anunnaki kembali ke planet Anunnaki, dan selanjutnya bumi siap ditempati, sudah hijau, sudah ada air laut. Bangsa Lemurian turun. Untuk mengembangkan satu peradaban, bangsa Lemurian ini mengkloning dua bangsa. Pertama, bangsa Atlan, ya, energinya 10%, dan bangsa Rama itu 10% juga. Sedangkan bangsa Lemurian 40%, ya. Nah, ada perbedaan sifat antara bangsa Lemurian dan bangsa Atlan dan bangsa Rama. Kalau bangsa Lemurian itu lebih banyak spiritualis, ya. Sedangkan bangsa Atlan itu dari bahasa Lemurian, ya, artinya pembangkang. Itu mempunyai sifat yang memang senang perang, sering berselisih paham. Nah, siapakah bangsa Rama? Bangsa Rama adalah satu bangsa yang memang untuk membantu keberadaan Atlan, yaitu keahliannya perang. Jadi pasukan perangnya. Bangsa Rama ini kalau sekarang mungkin bangsa India, ya. Wajahnya itu seperti itu. Nah, jadi cerita Mahabharata, ada epik Ramayana, ada epik Bratayuda, itu cerita bangsa Atlantis, bukan bangsa Lemuria.
Karena seringnya dan senangnya berperang, maka Atlantis terbagi dua, Rama juga terbagi dua. Jadi ada dua kelompok. Satu Kurawa, isinya Rama dan Atlantis. Yang kedua Pandawa, isinya Rama dan Atlantis. Jadi itu benar. Dan perang Mahabharata jangan dibayangkan yang konvensional dengan panah, dengan tombak, ya, naik kuda. Bukan seperti itu kalau versi Lemurianya. Itu adalah peperangan dengan nuklir. Buktinya adalah ditemukannya jasad-jasad dan tengkorak-tengkorak di daerah Mohenjo-daro. Di sana ada sisa-sisa nuklir di tengkorak-tengkorak mereka. Itu menandakan bahwa peperangan itu bukan perang panah atau tombak, ya, tetapi adalah perang nuklir. Jadi begitu canggihnya zaman dahulu. Oke, kita fokus ke cerita Gatotkaca aja ya, karena banyak sekali, nanti pelan-pelan ya akan ceritakan satu-satu. Jadi penggambaran Gatotkaca adalah putra dari Arimbi dan Bima. Arimbi dan Bima sebenarnya adalah Lemurian, tetapi masih ada darah Brodela, yaitu kaum raksasa. Jadi mempunyai putra namanya Gatotkaca, atau disebut juga Jabang Tutuka, ya. Itu Gatotkaca memang sudah diimplan dari bayi itu dan dididik, dibesarkan itu di Kawah Chandra di Muka, ya. Itu sebenarnya ada. Kawah Chandra di Muka sebenarnya ada di Pegunungan Dieng. Jadi sumber larvanya di sana, dan di sanalah Gatotkaca dididik, dibesarkan. Dan kenapa itu di cerita umumnya mempunyai otot kawat, tulang besi, ya? Karena Arimbi itu menyuntikkan satu serum pada saat bayi. Nah, serum inilah yang memberikan kekuatan kepada Gatotkaca sehingga punya kekuatan super dan juga bisa terbang. Nah, terbangnya itu bagaimana? Sebenarnya terbangnya itu memakai alat. Kalau di cerita-cerita sekarang kan Kutang Antakusumah, ya. Nah, kalau bahasa Lemurianya itu Antruka. Jadi Antruka ini seperti di gambar ini. Jadi sebenarnya adalah jet spec atau wings jet, ya. Cuma digambarkannya kan sekarang Gatotkaca seperti memakai belakang tabung aja gitu, ya, bajunya. Sebenarnya itu adalah jet spec, ya. Jadi dengan kecepatan tinggi seperti itu. Selanjutnya di peperangan Gatotkaca itu katanya mati ketika dia bersembunyi di awan, ya. Diceritakan kematian Gatotkaca ini adalah karena panah dari Adipati Karna, ya. Sebenarnya bukan panah. Sebenarnya adalah mirip rudal balistik yang bisa mengejar kandungan air. Nah, karena Gatotkaca ini adalah manusia, mempunyai kandungan air, maka terkejar. Waktu itu Gatotkaca bersembunyi di awan, itu masih bisa terdeteksi, ya, karena mengandung air tubuhnya. Akhirnya sebelum itu tertembak ke badannya, Gatotkaca sudah memelarkan diri menjadi raksasa, ya. Baju yang dipakai oleh Gatotkaca, Kutang Antakusumo atau Antruka ini sebenarnya masih ada dan disimpan baik-baik di satu gudang yang isinya adalah peralatan canggih bangsa Atlantis. Adanya ada di Gunung Sadahurip. Gunung Sadahurip ini merupakan gudang persenjataan bangsa Atlantis. Di manakah Gunung Sadahurip? Gunung Sadahurip ini adanya di Kabupaten Garut, ya, arah selatan. Karena Gunung Sadahurip sebenarnya bukan gunung, tetapi satu piramida.
Dan piramida ini mempunyai kekuatan untuk menyedot energi. Karena piramid ada 3 kekuatan. 1, pelontar energi. Yang kedua, penyedot atau penghisap energi. Yang ketiga adalah netral. Makanya piramid selalu ada 3 ya. Baik yang di Garut, di Cianjur, maupun yang ada di daerah Minahasa. Ya baik, itu saja cerita tentang Gatotkaca. Nanti disambung cerita mengenai Mahabharata, tapi sepenggalan, yaitu kisah Ramayana, bagaimana terjadinya jembatan antara Sri Lanka dan India. Ya, mungkin di lain kesempatan. Terima kasih atas kesetiaannya selalu menonton kisah-kisah yang saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, tidak sesuai dengan sepemahaman. Terima kasih banyak. Om Swastiastu, Om Santi Santi Om, Namaste, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.